Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dan Bapak Ibu dapat mendengarkan ibadah melalui online yang disiarkan oleh Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Meskipun di dalam suasana yang demikian, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan masih tetap menjaga jarak satu dengan lain. Dan kami harapkan Bapak Ibu juga melakukan akan hal demikian. Mari kita siapkan hati, kita memulai akan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami tidak sendirian di dalam dunia ini. Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai akan kami. Engkau memberikan Roh Kudus supaya kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan sendiri. Dan pada hari ini, di mana kami berkumpul, kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan memimpin ibadah kami ini. Sehingga di dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhir, kami merasakan akan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami walaupun kami berada di rumah masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada kami masing-masing pada saat kami memuji menyembah akan Engkau.
pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, dan memberikan damai sejahtera pada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kita kembali lagi berkumpul bersama-sama beribadah secara online. Bapak Ibu di rumah saja dan kami beribadah di tempat ini sama-sama merasakan kasih daripada Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ada beberapa riset yang mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan besar bisa untuk terbebas dari COVID atau kasus terhenti di bulan Juni tanggal 3. Mari kita imani itu. Kita mau bersama-sama percaya bahwa Indonesia bisa diberikan kemurahan daripada Tuhan untuk terbebas dari COVID-19. Dan kita boleh sama-sama kembali beribadah ke dalam rumah Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi akan hari esok. Tapi kita siapkan hati kita. Karena rancangan Tuhan itu sungguh nyata dan sungguh indah bagi hidup kita. Kita angkat pujian ini. Engkau sungguh indah Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Katakan, kami tak memahami karya-Mu Tuhan, bahkan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin Tuhan, Kau yang memegangi ke tangan kami Tuhan. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Katakan, kami tak memahami karya-Mu Tuhan, namun kami percaya terang-Mu bagi kami Tuhan, saat Engkau memegang kami Tuhan. Tangan Tuhan
akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini. Amin Tuhan, Tuhan yang pegang. Kami aminin Tuhan bahwa Engkau memegang tangan kami, dan kami siap untuk masuk jauh lebih dalam lagi di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua, seluruh jemaat gereja Isa Almasih Pegangsaan, dan juga TPI-TPI yang ada, TPI Curug, TPI Cud Mutia, TPI Pamulang. Apa kabar semuanya? Haleluya. Mungkin di luar, ketika kita sedang di rumah, di luar sana ada mentari yang bersinar terang untuk kita semua. Ada burung-burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Ya, mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Sebuah lagu sekolah minggu yang saya percaya semua orang pasti sudah tahu lagu ini. Tapi kita mau bersemangat memuji nama Tuhan, kita mau mengimani bahwa ketika Tuhan memelihara burung-burung di udara, Tuhan memelihara rumput-rumput dan segala macam, apalagi ciptaannya yang sungguh luar biasa. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kegirangan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk lebih lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua semerbak kepada kita, sama memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yes, haleluya. Semua orang akan memuji nama Tuhan yang esa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik dalam ibadah ini. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pertolongan kita adalah sesuatu pertolongan yang berasal daripada Tuhan, dan yang tidak pernah bisa kita bayangkan sekalipun, karena pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi kita semua. Begitu ajaib.
Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kita mau katakan dengan iman kita bahwa pertolongan kita sungguh ajaib yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Amin Tuhan. begitu ajaib. It's such a honor for us Lord. Memikat hatiku. Oh. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Tapi percayalah pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi kita semua yang berserah padanya. Tangan Tuhan bekerja. Dan tangan Tuhan yang memelihara kita semua. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menunjukkan mata kami Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan rutin di rekening bank BCA atau Mandiri seperti yang tertera di layar berikut. Juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan misi dan persembahan genta melalui rekening gereja berikut ini. Kita akan masuk dalam doa 10 hari dan kegiatan itu akan ditayangkan secara online pada channel yang sama setiap pukul 19. Dan sepanjang doa 10 hari itu maka siraman rohani yang sedianya ditayangkan pada pukul 12 akan ditiadakan, digabung ke pukul 19. Ibadah minggu depan juga akan ditayangkan secara online pada channel yang sama, Multimedia GA Pegangsaan, pada pukul 8. Dan untuk ibadah KA pada pukul 9.30. Doa setiap hari sebagaimana sudah kita lakukan akan kita laksanakan dan dibagikan pokok doanya sebagai panduan, dapat didoakan oleh Bapak Ibu pada pukul 5 atau pada pukul 13 atau pada pukul 22. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati.
Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis Rohaniwan untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami juga mengucapkan tetap semangat bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk kita sekalian, dan kita terus berdoa sehingga pandemi ini bisa berlalu dan kita akan bertemu kembali di gereja. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemberkatan Tuhan yang senantiasa turun atas kami maupun keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai. Kami boleh ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan yang senantiasa melindungi kami, membentengi kami di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi saat ini. Dan biarlah Tuhan terus menolong kami, keluarga kami, menolong gereja kami, menolong masyarakat kami, pemerintah kami semua Tuhan, agar dapat melalui situasi kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan merenungkan firman Tuhan dalam pekan doa 10 hari ini Tuhan, di mana ibadah hari Minggu hari ini kami juga akan merenungkan tentang tema Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, kami boleh dilawat Tuhan, diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema gereja adalah Roh Kudus memperbaharui dan menguatkan kehidupan gerejanya. Roh Kudus memperbaharui dan menguatkan kehidupan gerejanya. Ada dua bagian di sini. Kita bisa melihat ada bagian memperbaharui dan juga ada bagian menguatkan. Nah, ayat emas kita bagi kita pada hari Minggu ini adalah di Lukas 11 ayat 13. Di Injil Lukas pasal 11 ayat 13 berbunyi demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, dalam perikop dalam Injil Lukas 11 ini adalah yang sering kita tahu tentang hal berdoa, itu sudah kita tahu, bahkan anak-anak sekolah minggu juga tahu tentang mintalah, carilah, ketoklah, dan seringkali kita merenungkan firman Tuhan ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Di saat kita memerlukan sesuatu, kita butuh akan sesuatu, kita berdoa, kita minta, kita cari, kita ketuk. Nah, sedangkan perikop ini ditutup dengan ayat yang tadi sudah kita baca, itu bukan sekedar kebutuhan jasmani. Ini makanya kenapa menjadi ayat emas kita, karena ayat ini tidak sekedar berbicara tentang kebutuhan jasmani. Mintalah, carilah, ketoklah, itu disimpulkan di ayat yang tadi sudah kita baca di ayat 13 ini adalah pemenuhan dalam Roh Kudus Tuhan. Jadi jika memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita rindukan, baik itu sandang, pangan, baik itu papan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bahkan masa depan kita. Jadi di dalam diri kita ada Roh Kudus yang mengetahui segala kebutuhan dan juga kerinduan kita. Inilah makanya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan rindukan, Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan mendapatkan pemenuhan di dalam Roh Kudus Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki Tuhan di dalam diri kita memiliki rohnya di dalam diri kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita mendapatkan pemenuhan semuanya, tidak hanya kebutuhan jasmani kita, melainkan juga kebutuhan kerohanian kita. Ya,
apa yang selama ini kita rindukan, rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, Tuhan melingkupi kita. Nah, bagian yang pertama kita akan masuk dalam tema kita tentang Roh Kudus memperbaharui. Bagian yang pertama, Roh Kudus memperbaharui. Ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11. Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9 akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10 akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11 akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu, kalau kita menggarisbawahi kata memperbaharui, kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat yang sudah kita baca dari Injil Yohanes ini, padanannya adalah menginsafkan. Memperbaharui kehidupan kita, padanannya menginsafkan. Jadi poin yang pertama adalah menginsafkan akan dosa. Memperbaharui hidup kita ya terhadap apa? Terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, bagaimana Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa? Di saat ada rohnya di dalam diri kita, maka di saat kita mau melakukan dosa, atau kita diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita mau hidup benar, atau kita akan memilih dosa, diperhadapkan dengan kita. Ada banyak tawaran-tawaran dunia ini yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ada Roh Kudus di dalam kita yang menginsafkan kita akan dosa. Artinya apa? Akan ada hati yang berdetak kencang, Bapak Ibu. Di saat kita mau berbuat dosa itu jantung kita berdebar-debar. Ada rasa yang tidak nyaman. Kita merasa, aduh ini dosa ini. Dan saya melakukan dosa. Roh Kudus berbicara dalam diri kita, dalam hati kita. Hati yang berdetak kencang, hati yang gelisah. Karena apa? Karena kita sudah berdosa, kita melakukan dosa dan kemudian hati kita gelisah, kita nggak tenang. Kita nggak tenang, kita gelisah dan kita berkata, aduh saya nggak benar ini. Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, Tuhan melihat saya berdosa. Hati yang gelisah, karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan karena ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita. Dia akan berbicara, ayo kamu bertobat, kamu berbalik kepada Tuhan. Ayo kamu kembali kepada Tuhan, kembali kepada hadiratnya. Minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus terus berbicara dalam diri kita. Nah, dari poin yang pertama ini Bapak Ibu, kalau kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita, maka di saat kita diperhadapkan dengan dosa atau kita melakukan dosa, maka kita akan gelisah, kita nggak tenang sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Tuhan, bertobat, kita berbalik kepada Tuhan dan mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Nah pertanyaannya, kalau sampai sekarang kita masih terus aktif melakukan dosa demi dosa, pertanyaannya apakah ada Roh Kudus di dalam diri kita? Yang mungkin awal-awal di saat kita dalam hadiratnya, kita diingatkan Tuhan, kita ditegur Tuhan, Roh Kudus berbicara, kemudian kita abaikan. Nah poin yang pertama ini, Roh Kudus memperbaharui kita dengan cara apa? Menginsafkan kita akan dosa. Jadi di saat Bapak Ibu ya diperhadapkan dengan dosa, Roh Kudus berbicara, harus dengar apa kata Roh Kudus. Harus benar, harus kita melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Itu poin yang pertama. Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa. Nah poin yang kedua dari ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu menginsafkan akan kebenaran. Menginsafkan akan kebenaran ini akan ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Di saat ada Roh Kudus kita akan selalu rindu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita akan rindu, oh ya saya hari ini belum baca firman Tuhan. Saya hari ini belum merenungkan firman Tuhan. Ada haus dan lapar, karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ada kebutuhan kerohanian di dalam diri kita. Sehingga hati kita ini tidak kosong, hati kita ini tidak hampa.
Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang mengingatkan, hei kamu butuh makanan rohani. Jadi kalau sehari kita makan 3 kali untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, seberapa banyak kita juga makan firman Tuhan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan kerohanian kita. Akan ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Di saat kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap hari, kita diingatkan Tuhan ya, menginsafkan akan kebenaran ini. Kita diingatkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus akan berbicara dalam diri kita, hei kamu jangan sekedar baca doang dong. Kamu harus menjadi pelaku. Kamu harus bisa melakukan, tapi ini kan susah Tuhan. Ini kan susah untuk mengampuni orang yang menyakiti, ini kan susah. Untuk bisa memberi di tengah-tengah kesulitan ini kan susah. Tetapi Roh Kudus akan terus berbicara. Tuhan akan berbicara, engkau harus mengampuni, engkau harus mengasihi, engkau harus memberi, engkau harus menabur di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu, Roh Kudus terus berbicara dalam diri kita. Sehingga apa? Di saat poin 2 ini menginsafkan akan kebenaran ini, kita bisa menjadi saksi-saksi firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Firman Tuhan itu mengubahkan kita. Sehingga di saat kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita bisa kesaksian. Kita bisa sharing sama orang lain, kita bisa berkata, iya di saat saya penuh dengan kepahitan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya harus mengampuni, maka saya mengampuni. Di saat itu saya mendapatkan kelegaan yang luar biasa daripada Roh Kudus. Saya bisa dengan leluasa memuji menyembah Tuhan oleh karena apa? Karena Roh Kudus melepaskan saya atas segala kepahitan dalam diri saya. Saya bisa mengampuni. Artinya apa? Kita bisa kesaksian sama orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang kita tidak menjadi saksi Kristus, kenapa? Mungkin saat ini kita belum menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa kita belum menjadi pelaku firman Tuhan? Mungkin karena saat ini kita belum memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, ayo kita kembali. Roh Kudus hari ini mengingatkan kita agar kita hidup ya. Kita bertobat, kita kembali akan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran. Di saat kita merenungkan firman Tuhan, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Ya, karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini mungkin baik di mata manusia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya dari firman Tuhan. Jadi di saat kita boleh merenungkan firman Tuhan, maka kebenaran itu akan menginsafkan kita. Roh Kudus akan berbicara lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Akan ada banyak pencerahan-pencerahan di saat kita merenungkan firman Tuhan. Oh jadi maksud Roh Kudus seperti ini. Oh ayat ini berbicara seperti ini. Akan ada banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapat. Sehingga kita diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hingga akhirnya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah pembaharuan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga adalah menginsafkan akan penghakiman. Menginsafkan akan penghakiman. Ini berbicara apa? Berbicara orientasi kekekalan. Ya, Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kepada masa depan. Masa depan kita adalah di dalam Tuhan. Orientasinya harus hidup ke arah yang kekekalan. Tidak hanya berfokus kepada kehidupan saat ini, kebutuhan jasmani saat ini, kebutuhan yang ada di depan mata kita, tetapi dibawa ke arah kekekalan. Seringkali saya khotbah di dalam ibadah kedukaan, di saat kita berada dalam ibadah kedukaan, selalu saya khotbah dari 2 Korintus 5 ayat 10. Di mana setiap kita akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Bemato Kristo. Setiap orang di dunia ini ya, setiap kita akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Sehingga setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semasa kita hidup, baik itu baik ataupun jahat. Entah itu baik ataupun jahat. Kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Ingat, kalau saat ini kita mengabaikan Roh Kudus, kalau saat ini kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus, itu harus kita pertanggungjawabkan juga di kekekalan nanti. Karena kita di saat kita berkata, Tuhan tidak menolong saya dan lain sebagainya, Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Lah,
Roh Kudus akan berbicara, aku sudah berbicara dengan sangat jelas dalam hati dan pikiranmu. Aku sudah berbicara ini dan itu tentang firman Tuhan, tetapi engkau enggak insaf-insaf, engkau enggak bertobat. Dan ini akan kita temui pada Bemato Kristo, tata pengadilan Kristus. Jadi Bapak Ibu, poin yang ketiga ini, ya Roh Kudus memperbaharui itu menginsafkan kita akan penghakiman. Kemuliaan kekal. Ada kemuliaan kekal yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44. Di situ kita bisa baca Bapak Ibu. Ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tapi saat ini saya nggak akan jelaskan lebih dalam di situ Bapak Ibu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Roh Kudus itu menginsafkan kita akan masa depan kita. Jadi orientasi kita itu nggak hanya pada sekitar ini aja, masalah kehidupan kita ini aja. Bagaimana kita mendapatkan makanan, bagaimana kita membeli rumah, membeli pakaian, mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Ingat ayat Mas tadi. Seringkali kita pakai ayat itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Padahal Tuhan inginnya kita lebih daripada itu. Tidak sekedar kebutuhan jasmani, tetapi mendapatkan pemenuhan semuanya di dalam Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu, ada kemuliaan yang menanti kita. Jadi hidup kita mulai kita arahkan nih ke depan, ke masa depan, kekekalan. Kita harus ikut apa kata Roh Kudus. Karena apa? Karena semuanya akan diperhadapkan di depan kita, ya. Di saat kita berbicara dengan orang lain, kalau kita boleh diperbaharui Tuhan, kita bisa menjadi saksi Kristus, kita bisa memenangkan jiwa bagi Kristus, kita bisa menolong jiwa-jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit. Apakah orientasi kita kepada situasi kondisi yang sulit situ? Ataukah kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin merasa kesulitan? Mereka merasa kesulitan, iya. Kita merasa kesulitan, iya. Tetapi bedanya kita adalah anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit sekalipun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena ada kasih. Karena apa? Karena Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Ini waktunya menabur. Kapan kita menuai? Nanti di kekekalan. Engkau akan menuai di kekekalan. Karena hidup ini tidak hanya berbicara beberapa tahun kehidupan kita, belasan tahun, puluhan tahun. Berapa usia kita saat ini? Kita bisa hitung usia manusia hingga 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun kalau kuat. Nah, apa yang bisa kita lakukan seusia hidup kita? Karena berbicara kekekalan Tuhan tidak berbicara hanya 80 tahun, 100 tahun, tidak. Tidak hanya berbicara ratusan tahun, tidak hanya berbicara ribuan tahun, tidak. Tetapi akan berbicara terus kekal selama-lamanya. Dan kalau kita tidak mempersiapkan akan masa itu saat ini, kita akan menyesal nantinya. Kita akan berkata, oh iya ya kalau tahu gitu pada waktu saya hidup dulu saya berbuat ini dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi udah terlambat. Sementara ada orang yang akan menerima bagian-bagiannya, mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita masuk pada bagian yang kedua adalah Roh Kudus menguatkan. Kalau tadi Roh Kudus memperbaharui, Roh Kudus menginsafkan kita. Di sini bagian yang kedua adalah Roh Kudus menguatkan. Ayatnya dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27 saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, poin yang pertama adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau bagian 2 ini Roh Kudus menguatkan, poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita seperti bagian yang pertama tadi yang sudah kita pelajari adalah kita punya kuasa, ya. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kita punya kuasa menolak dosa dalam nama Yesus.
Artinya apa? Saat kita diperhadapkan dengan pilihan, ya kita tahu nih, kita tahu firman Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam diri kita, ya. Kemudian kita diperhadapkan dengan dosa di hadapan kita. Ini yang seringkali saya bilang kepada anak-anak muda, kita harus mengambil keputusan jauh-jauh hari. Kita harus mengambil komitmen jauh-jauh hari sebelum pilihan itu diperhadapkan dengan kita. Ya, jadi kita punya kuasa, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi di saat pilihan itu datang, di saat tawaran itu datang, di saat ada tawaran, ini ada narkoba, udah daripada kamu stres kamu pakai, gitu ya. Kita punya kuasa dalam nama Yesus, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat ini kita mengalami kesulitan, tetapi karena ada Roh Kudus dalam diri kita bisa menolak dalam nama Yesus. Maaf, saya tidak mau memakai barang begituan. Di saat ini mungkin kita sedang butuh, ya, kita butuh pasangan hidup. Kemudian kita rindukan, oh Tuhan, kok nggak datang-datang jodohku, gitu ya. Kita berdoa, kita bergumul. Hai anak-anak muda, ada banyak anak-anak muda yang jatuh, yang terhilang. Padahal awalnya dia melayani Tuhan, dia ngajar sekolah minggu, dia melayani dengan luar biasa. Tetapi akhirnya apa, dia jatuh karena apa? Karena pasangan hidup. Dia berdoa, Tuhan kok nggak ada jodoh yang datang nih. Sudah berdoa, berpuasa. Tetapi ada tawaran yang menarik. Ada pasangan yang datang walaupun beda iman. Kita punya kuasa dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita bisa menolaknya. Maaf, tidak. My faith is not for sale. Iman saya tidak untuk dijual. Jadi kita tetap bisa bertahan di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam diri kita untuk menolak dalam nama Yesus segala dosa-dosa itu. Inilah dimana dikatakan Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kuasa menolak dosa dalam nama Yesus. Jadi di saat kita diperhadapkan dengan dosa-dosa apapun itu, kita sudah bangun komitmen, Tuhan, saya enggak mau jatuh dalam dosa. Saya enggak mau, tolong kuatkan saya. Di saat diperhadapkan dengan pilihan, saya pilih jodoh yang seiman atau yang tidak. Dalam nama Yesus saya tetap percaya bahwa jodoh daripada Tuhan seiman. Katakan amin saudara. Ya, gak usah ketawa-ketawa yang masih jomblo. Ya, yang kedua adalah kuasa menurut daging atau roh. Itu dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 kita bisa baca Bapak Ibu di situ. Ada hidup menurut daging, ada hidup menurut roh. Nah, apa maksud daripada Roh Kudus menguatkan kita, membantu kita dalam kelemahan kita? Adalah di sini. Ada kuasa dalam diri kita untuk hidup berubah menurut roh, bukan menurut daging lagi. Ayo, kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah hidup kita masih menurut daging atau kita menurut roh? Kita bisa evaluasi kehidupan kita saat ini. Kalau saat ini kita masih ada bagian dalam diri kita, oh kita masih memang cenderung hidup daging nih gini. Ayo berubah Bapak Ibu. Karena kita punya kuasa. Terkadang yang menghalangi kita untuk bertumbuh adalah diri kita sendiri. Terkadang yang menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus adalah diri kita sendiri. Kita apa? Kita nyaman dengan kehidupan kita. Kita nyaman dengan kedagingan kita. Aduh males untuk berubah. Kita nyaman, ini zona nyaman kita. Ayo keluar dari zona nyaman kita. Berubah, ya hidup menurut roh. Nah poin yang kedua adalah Roh Kudus berdoa untuk kita. Dari ayat yang sudah kita baca tadi Roma 8. Ya, roh tetapi ayat 26, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus berdoa untuk kita. Artinya apa? Ini ada berbicara tentang proses perjalanan yang Roh Kudus tidak hanya sekali berdoa untuk kita, tetapi ini ada proses di mana Roh Kudus berdoa, ya. Roh Kudus kan diam dalam diri kita, dia akan melihat kehidupan kita, dia akan melihat karakter kita. Dia bilang, aduh nih orang nih ya, hidupnya ini bohong terus. Mulutnya itu kalau nggak bohong sehari itu nggak bisa gitu. Itu Roh Kudus berbicara dalam diri kita. Dan akhirnya Roh Kudus berdoa.
Berdoa untuk apa? Supaya terjadi perubahan karakter dalam kehidupan kita. Di saat kita percaya Yesus, kita mengalami baptisan roh, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak serta-merta karakter kita berubah cring jadi malaikat. Tidak. Ada proses di mana kita akan mengalami perubahan. Sudah berapa tahun kita hidup saat ini? Saya 37. Benar ya? Iya, 37 tahun. Merubah karakter dalam usia 37 tahun itu gak bisa dalam semalam. Gak bisa dalam semalam, itu butuh proses, butuh waktu. Dan dalam proses itu Roh Kudus terus berdoa bagi kita. Roh Kudus terus berbicara dalam diri kita. Dia rindukan perubahan akan berubah. Ya, perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, proses perubahan karakter yang tidak bisa instan ini. Tetapi ada pribadi yang berdoa bagi kita, yaitu Roh Kudus. Proses yang berikutnya adalah tantangan zaman dan tantangan dunia. Bagaimana kita diperhadapkan dengan tantangan zaman saat ini. Ada pandemi, ada situasi kondisi yang sulit, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, kerja dari rumah lama-lama gak kerja di rumah. Karena apa? Diberhentikan, dipecat. Sekarang orang mulai berpikir bagaimana memiliki pekerjaan alternatif, side job, pekerjaan sampingan yang menghasilkan, yang bisa memberikan pemasukan. Kenapa? Karena the main job itu tidak bisa menjamin di situasi kondisi yang krisis ke depan. Kita tidak ngerti hari-hari ke depan seperti apa. Takut tahu kan hari esok. Akan masa menjelang. Kita tidak mengerti habis pandemi ini ada apa lagi ke depan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, Roh Kudus saat ini berbicara bagi kita. Dia berdoa agar kita bisa menghadapi tantangan zaman. Dia berdoa agar kita bisa menghadapi tantangan dunia ini Bapak Ibu. Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita hari lepas hari. Yang poin yang terakhir adalah Roh Kudus menyelidiki hati nurani kita. Ya, seperti lagu di mana saya akan menutup renungan pada pagi hari ini ya, di ibadah ini dengan lagu Selidiki Aku. Kita tahu semua lagu ini. Dan kita rindu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Menyelidiki kita. Melihat, menyelidiki hati kita, melihat kedalaman hati kita. Dan memampukan kita untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu. Dari poin-poin ini, Roh Kudus menguatkan kita, yaitu dengan cara Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ada kuasa untuk menolak dosa dalam nama Yesus. Ada kuasa untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dan Roh Kudus berdoa untuk kita agar terjadi perubahan karakter kita. Roh Kudus berdoa untuk kita agar kita bisa menghadapi tantangan zaman dan tantangan dunia ini. Dan yang terakhir Roh Kudus terus menyelidiki hati nurani kita. Sehingga apa? Sehingga kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita terus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Seperti Daud. Daud berkata, ya Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Karena dia tahu, di saat ada roh Tuhan dalam dirinya, dia hidup terus berkemenangan dalam kehidupannya. Biarlah setiap kita juga boleh memiliki kerinduan yang sama. Saya simpulkan Bapak Ibu, ayat emas kita dari Lukas 11 ayat 13, Tuhan merindukan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu berbicara kita mencari, ya kita meminta, kita mengetok pintu hati Tuhan supaya Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya memenuhi kehidupan kita, bukan sekedar kebutuhan jasmani. Jadi bagian yang pertama Roh Kudus memperbaharui itu berbicara apa? Menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran, menginsafkan kita akan penghakiman, akan kekekalan. Dan bagian yang kedua Roh Kudus menguatkan kita adalah di mana Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus berdoa terus untuk kita dalam proses kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani kita. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini. Kita minta Roh Kudus
menyelidiki hati kita, memperbaharui kehidupan kita, dan menguatkan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dalam keteduhan kita berdoa, kita minta ya Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan, baharuilah kami, kuatkanlah kami Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berbicara lebih lagi dalam hati dan pikiran setiap kami. Mengubahkanlah kami, memperbaharui kami, menguatkan kami ya Roh Kudus. Kau tidak jauh ya Tuhan. Engkau ada dalam hati dan pikiran setiap kami. Engkau ada di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi saat ini. Dan Engkau selalu hadir Tuhan, di saat kami sukacita, di saat kami duka cita, di saat apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau ada Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Roh Kudus, ini kami rindu Tuhan, membawa kehidupan kami secara total dalam hadirat-Mu Tuhan. Mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami renungkan saat ini boleh memperbaharui kami, boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami Tuhan. Memberkati gereja kami, gembala kami, majelis kami, rohaniwan kami, pengurus setiap seksi, dan setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan. Dalam pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau terus menolong kami ya Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Setelah kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita sungguh diberkati akan firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapak Ibu tetap berdoa
khususnya untuk gereja Tuhan, gereja Isa Masih Jemaat Pegangsaan. Supaya pada satu kali kelak, kalau memang Tuhan kehendaki pada bulan Juni, kita boleh diizinkan oleh pemerintah untuk dapat berkumpul beribadah. Mari kita mengakhiri dan kita akan berdoa. Rencana Tuhan sungguh indah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Rencana Tuhan sungguh indah dengan virus corona yang melanda di kota Jakarta dan di kota-kota serta seluruh pelosok Nusantara. Karena melalui peristiwa ini, di mana kami keluarga satu dengan yang lain, yang tadinya mungkin susah untuk dapat dikumpulkan bersama-sama, tapi melalui peristiwa ini, kami dapat dikumpulkan bersama-sama, kami dapat duduk bersama-sama, baik sebagai ayah, ibu, anak-anak, serta sanak famili. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan juga akan menolong akan setiap kehidupan daripada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya bagi mereka-mereka yang sedang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, atau yang pada saat ini mengalami kelesuan dalam usaha, atau mengalami kemunduran di dalam bisnis. Kami berdoa Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau akan menolong akan kami semua. Engkau akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Ajarlah kepada kami Tuhan, untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan, untuk tetap tekun di dalam Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga hari lepas hari kami dapat sanggup menghadapi persoalan yang kami alami ini. Dan kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas yang dipercaya untuk melakukan tugas-tugas berkenaan dengan virus corona ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau yang akan menolong setiap mereka yang bertugas. Engkau akan memberikan ketekunan, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan daya juang di dalam menangani akan pandemi yang terjadi pada saat ini. Jauhkan dari virus corona supaya mereka yang bertugas ini terlindung dan tidak menghadapi sakit penyakit. Kami percayakan gugus tugas virus corona ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan dari rumah sakit pada saat ini. Baik untuk APD, baik untuk masker, baik untuk sarung tangan, serta peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan. Engkau sendiri yang akan menolong Tuhan. Dan juga obat-obat yang diperlukan.
Tuhan, Engkau juga akan mencukupkan. Sehingga melaluinya setiap petugas-petugas ini dapat menolong akan pasien-pasien yang sedang menghadapi musibah sakit ini. Kami percayakan para dokter, perawat ke dalam tangan Engkau sendiri. Bapak, pada saat ini kami berdoa menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah Engkau akan campur tangan di dalam kehidupan mereka bergereja. Mungkin mereka juga menghadapi kesulitan, kebutuhan-kebutuhan. Biarlah Engkau yang telah memanggilnya, Engkau yang telah menetapkannya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Jadikan gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Jadikan gereja-Mu untuk dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup dengan menolong akan sesama anak bangsa. Terima kasih Tuhan. Sertai kami, jaga dan lindungi kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Bapa Surgawi. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sungguh diberkati oleh Tuhan. Lewati hari-hari bersama dengan Yesus. Berdoa terus untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa terus untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tuhan memberkati.